Sukses itu berproses, bukan sukses berprotes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muda kompetensi. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat muda berkarya. Masya Allah, tabarakallah. Kembali lagi ya bersama saya perwakilan dari SIB GNIK kelompok 35. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Eka Putra. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit ya, mungkin bisa dikatakan cerita tentang materi adaptability atau adaptabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya mengambil contoh dalam kehidupan saya ya. Saya alhamdulillah pada detik ini kuliah sambil kerja freelancer jasa. Salah satunya bisa MC, moderator, public speaker lah intinya ya teman-teman semua, motivator, trainer, dan lain-lain yang berhubungan dengan jasa. Kok bisa ya saya kuliah sambil freelancer jasa? Kita simak yuk. Materinya video pada hari ini tentang adaptabilitas dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan saya. Dimulai dari SD nih ya teman-teman semua. Waktu dalam kehidupan saya, SD ini hidupnya sangat flat. Bisa dikatakan cuman sekolah, habis sekolah pulang, paling TPA teman-teman semua. Nah, singkat cerita kita ke SMP, di situ saya masih pemalu teman-teman semua. Tidak berani untuk mengambil keputusan, ataupun jiwa kepemimpinan saya tidak ada. Nah, dari situ saya kelas 7, kelas 8, berbisnis, dimodali oleh orang tua. Nah, di situ saya sangat membutuhkan adaptabilitas yang sangat besar karena dulunya tidak berani dan tidak bisa berbisnis. Nah, itu saya intinya untuk belajar. Manusia sukses ialah manusia pembelajar gitu. Jadi, kalau misalnya kita tidak bisa, kita harus belajar. Jangan tetap gitu. Kalau misalnya tetap, kita tidak bakal sukses ataupun berkembang gitu, teman-teman ya. Kayak tadi kutipan di awal, sukses itu berproses, bukan berprotes gitu. Jadi dari SMP saya berbisnis. Nah, dari SMA saya mengikuti namanya berbagai banyaknya organisasi dan komunitas, bisa dari pramuka sekolah, paskibra sekolah, pramuka Saka Bayangkara, komunitas bangun kota, dan organisasi lainnya sampai detik ini Bangun Kota dan relawan MRI ACT Kota Bekasi. Nah, dari situ saya berani berbicara, berani tampil ke depan. Intinya beranilah terlebih dahulu ya teman-teman semua gitu. Nah, dari SMA saya mulai menjadi pelatih nih teman-teman karena hobi saya di dunia pramuka. Nah, di SMA saya menjadi pelatih, tapi pelatih SD dan SMP. Nah, di situ juga membutuhkan adaptabilitas ya teman-teman. Saya kalau nggak salah adaptasinya itu selama ya 2 bulan, itu sambil belajar juga bagaimana menjadi pelatih, mengajar, bagaimana cara menyampaikannya, komunikasinya, verbalnya ataupun dari perkataan maupun perbuatan saya untuk mengajarkan adik-adik kelas gitu teman-teman. Nah, dari situ saya belajarnya bisa dari sosial media maupun dari teman-teman sekitar ya. Kita belajar namanya teori public speaking. Nah, itu soft skill teman-teman. Ingat ya, dalam belajar kita ada 2. Ada soft skill dan ada namanya hard skill. Nah, itu kita bisa asah. Kalau misalnya kita nggak asah, kita tumpul. Kalau misalnya tumpul, ya udah hidup kita flat aja. Jadi kayak menerimalah namanya takdir. Takdir itu bisa diubah ya teman-teman dari dalam diri kita. Kita mau nggak berubah gitu. Jadi jangan nanti aja lah nunggu takdir. Jangan ya. Takdir itu bisa kita ubah dengan cara kita belajar, berusaha gitu. Namanya adaptabilitas. Nah, dari situ saya mencoba mencari pelatihan. Namanya pelatihan trainer dan motivator untuk menjadi pembicara. Nah, itu diuji lagi soft skillnya teman-teman. Bagaimana cara public speakingnya, salah satunya ya. Bagaimana cara beretitude, berpakaian, dari ujung rambut sampai bawah itu. Diuji coba ya, namanya pelatihan soft skill public speaking. Nah, dari situ saya mulai
mencoba berani menjadi profesional gitu. Jadi MC, moderator gitu. Terus pembicara, icebreaker, dan lain-lain ya teman-teman semua. Nah dari situ alhamdulillah nih saya sampai detik ini kuliah dan kerja freelancer jasa. Nah singkat cerita yang tadi ya kita balik ulas lagi. Yang jadi pelatih pramuka itu saya dari tahun 2018. Dari 2016 sampai 2019. Nah, pas ketika COVID, nah itu teman-teman adaptabilitas yang sangat besar untuk saya terutamanya ya bagi saya, dan mungkin teman-teman bisa merasakan di awal-awal COVID kegiatan seperti apa ya. Saya ngambil contoh dari kegiatan saya dulu ngajar di pramuka. Pramuka ini lebih condong ya teman-teman untuk kegiatan offline ya, betul ya. Kegiatan di lapangan, di kelas, maupun bisa di kemah ya teman-teman. Nah, singkat cerita COVID, nah itu selama 2 tahun saya adaptabilitas teman-teman untuk belajar. Misalnya awal-awalnya bagaimana cara menggunakan Zoom, bagaimana cara pramuka di online, dan lain-lain. Akhirnya kita terbiasa nih karena terlatih gitu. Terbiasa karena untuk bisa terlatih gitu teman-teman semua ya. Intinya belajar, terlatih untuk terbiasa. Jadi jangan mudah capek nih teman-teman, jangan pantang menyerah ya. Nah dari situ saya beradaptasi, alhamdulillah sampai detik ini saya bisa menggunakan Zoom, bisa pramuka secara online, bisa MC online, moderator online, webinar online kan teman-teman. Dulu mah seminar aja bisa hanya offline ya. Sekarang seminar bisa online gitu. Jadi mungkin pesan dari saya ialah manusia sukses ialah manusia pembelajar. Pertama. Yang kedua tadi, sukses itu berproses, bukan berprotes. Terakhir nih teman-teman, yang ketiga, ilustrasinya seperti ini, adaptabilitas. Jika teman-teman dihadapkan tidur dengan kasur yang nyaman, yang mahal, tapi di atasnya teman-teman ada tombak mengarah ke bawah, teman-teman bisa tidur nggak dengan nyaman? Bisa nggak ya? Nih teman-teman kasur, tidur, nyaman nih, kasur mahal. Terus di atasnya ada tombak nih. Tapi tombaknya nih kuat nih, nggak bakal jatuh. Kira-kira teman-teman bisa tidur nggak? Kalau jawaban saya pasti teman-teman nggak bisa tidur nih. Ngeliatin di atas, memikirkan tombaknya bakal jatuh nggak ya? Nah itu dinamakan negative thinking. Kalau misalnya teman-teman negative thinking, sampai kapanpun usaha teman-teman stuck saja. Jadi menurut saya nih, tetap aja melangkah, bagaimanapun hasilnya, terima. Ya, kalau misalnya dalam agama Islam tuh diajarkan mungkin salah satunya doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Nah, dengan cara duit. Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal gitu. Jadi tetap semangat untuk pemuda kompetensi dimanapun kalian berada. Salam kenal sekali lagi, saya Muhammad Dimas Eka Putra. Kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir, video ini untuk memenuhi tugas adaptability. Ya teman-teman, adaptability dari kelompok 35 SIB GNIK. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Semangat muda berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.